Part 32. Belinda bergerak-gerak gelisah di dalam tidurnya. Kembali kejadian dulu tergambar jelas di alam bawah sadarnya. Rasa perih akibat pecu asteris N kepala sabuk masih terasa mero asteris K kulit kanak-kanaknya. Rasa sesak di tenggorokan akibat lama menangis dan ia sangat kehausan saat ini. Seseorang mengulurkan segelas air putih kepadanya dan kemudian sosok tersebut duduk di belakangnya menyingkap kaos yang berukuran lebih besar dan menenggelamkan tubuhnya yang kecil. Anak itu berusia 10 tahun. Tetapi harus memakai pakaian bekas orang dewasa. Karena keluarga mereka tak cukup memiliki uang untuk membelikan baju seukuran dirinya. Sementara saudaranya yang lain tak sudi memberikan baju bekas mereka. Padahal Belinda adalah anak bungsu di keluarga itu, ia cukup tahu diri untuk tidak meminta dibelikan baju baru. Ayahnya sedang jatuh sakit, amat sering sakit-sakitan akhir-akhir ini. Membuat Belinda tidak kuasa untuk memberanikan diri menambah beban mereka untuk membelikan dirinya sekedar gaun bagus nan sederhana yang seperti saudaranya yang lain kenakan. Bukannya ia tidak tahu jika sang ibu pilih kasih. Gadis sekecilnya tahu itu, tapi dirinya bisa apa? Satu-satunya keluarga dekat yang ia tahu adalah pamannya, adik ibunya yang kadang datang membawakan sembako untuk mereka. Tidak ada tempat untuknya pergi, selain kepada kedua sahabatnya sekaligus tetangganya. Belinda selalu menyelinap melalui pintu samping, setelah jendela kamarnya yang sempit mendapatkan lemparan kerikil. Ia tahu pemuda itu yang melempari, pasti mereka mendengar teriakan ibunya yang memai dan mengha-asteris R-nya. Aku sedih harus pindah dari sini. Tidak ada lagi yang bisa mengawasi dan mengobatimu. Tapi, kamu jangan khawatir. Pada saatnya nanti aku akan membawamu pergi dari mereka yang menyakitimu, ujar sosok itu dengan kesungguhan hati seraya mengobati L asteris K di punggung Belinda. Belinda sendiri hanya bisa menggigit bibir bawahnya dengan air mata berlinang menahan nyeri. Kemudian semuanya berganti dengan kilasan kejadian saat pertemuan dengan sang kakek tempo hari. Menurut dugaan kakek, dia memang sudah menaruh kebencian padamu yang selalu unggul di sekolah dan di mata para wanita. Lantas, dia kenal dengan Belinda yang saat itu menjadi asistenku. Sebelum pada akhirnya dirinya kerja di kantor pusat dan sering bertemu dengan Hasan yang saat itu memang ada kerja sama dengan papamu. Kamu mengenal Hasan sejak saat itu, sayang? Tanya Gio menatap pada Belinda yang kini dalam posisi duduk di ranjang. Iya, dulu Hasan sering bertemu dengan kakek, maka dari itu saat dia mengenalkan diri sebagai sahabatmu, aku percaya saja. Belinda lantas bangun dari pembaringan, terduduk dengan napas tersengal. Rasa sesak menghimpit paru-paru namun detak jantungnya berpacu kencang dengan keringat dingin mengaliri punggungnya. Tiba-tiba benaknya menyadari sesuatu, bahwa bukan di kantor pusat ia pertama kali bertemu dengan Hasan. Sudah jauh sebelumnya ia mengenal pria tersebut. Hasan adalah tetangganya, tempat ia sering mengadu. Namun, kini terasa sangat jauh. Pernyataan cinta pria itu juga sempat terlintas di benak Belinda dan membuat ia bingung. Kini, pria itu yang dulu sering menolongnya, malah ingin main asteris-asteris lakai anaknya. Apa yang akan ia lakukan demi menyelamatkan anaknya? Sementara sang suami kini terbaring lemah di ranjang pesakitan karena keasteris-asteris cunan makanan. Diyakini, jika seseorang telah membubuhkan sesuatu dalam bahan makanan atau minumannya, semua masih diselidiki,
hingga ia tidak tahu pasti jenis rak Asteris N yang sudah merusak pencernaan sang suami. Untung saja nyawa sang suami masih bisa terselamatkan. Belinda mengayunkan langkah mendekati ranjang sang suami, bekas ranjang yang dulunya ditempati Nira. Bayi itu sudah dipindahkan di boks bayi yang berada dalam ruangan yang sama, karena tak mau kembali ke rumah. Bayi itu seolah tahu jika sang papa sedang berjuang untuk hidup dan tak mau jauh darinya. Belinda membelai punggung tangan Gio yang hangat. Hatinya tentu saja merasakan kelegaan. Kondisi Gio berangsur membaik, tidak seperti saat tak sadarkan diri tadi. Kamu harus bertahan. Apapun yang terjadi kita bisa menghadapi mereka semua ya, sayang, ucap Belinda dengan mengecup kening Gio sebelum merapikan selimut. Asteris, asteris, asteris. Apakah dia M asteristi? Tidak mungkin, jangan sampai dia M asteristi. Aku hanya ingin tanah itu kembali ke keluargaku, ucap Tasya pada angin yang menemani dirinya sendiri di tengah malam ini. Tasya meremas rambutnya seraya menggeleng panik, membayangkan jika nyawa Gio tidak tertolong. Namun, sisi batinnya yang lain mencoba menghibur dengan kembali mengingat saat Gio yang masih terlihat sehat dan dengan gagah kembali ke rumah sakit setelah makan di kafe tersebut. Rasa bersalah mencengkram dadanya dan ia menyalurkan dengan meremas setir mobil erat-erat. Ponselnya berdering dan Tasya langsung melihat ke layar. Ia kembali menaruh ponselnya tersebut. Hasan menghubunginya, dan ia tak ingin mengatakan satu patah kata pun pada pria itu, sepupunya yang G*** lah dan hanya memanfaatkan dirinya dan adiknya untuk mendapatkan Belinda. Dasar pria rakus, tidak pernah bisa bersyukur dengan apa yang dia punya. Padahal sudah ada Vini di sampingnya. Tasya lebih sakit lagi, setelah mengetahui jika anak bayi yang dilahirkan oleh adiknya adalah anaknya Hasan. Anjarlah yang membantu menyembunyikan pria itu, setelah kecelakaan kedua itu. Tidak hanya Hasan saja yang sebetulnya terluka. Gio sendiri sampai kehilangan ingatannya akan pertemanan mereka saat sekolah dulu. Hingga hal itu dengan liciknya Hasan manfaatkan keadaan itu, dan dirinya yang membantu. Hati Tasya mencelos kembali, kepikiran jika nyawa Gio tak tertolong. Ia kini sudah tak tahu lagi apa yang harus dirinya lakukan. Tasya tidak berani kembali ke rumah Hasan, pria itu pasti akan menyingkirkan dirinya. Hidupnya sudah hancur, ia tak tahu lagi bagaimana caranya mendapatkan kembali tanah keluarganya. Tasya dengan berlinang air mata, memutar kunci, menghidupkan mesin mobil. Ia melajukan mobilnya di jalan yang sepi dan sangat lengang ini dengan kencang. Pandangannya kabur tertutup dengan linangan air matanya dan juga rintik hujan yang sangat deras mengguyur di luar sana. Ia sudah tahu pasti, Gio kini mencampakkan dirinya dan tak akan pernah memberikan kesempatan kedua. Pria itu juga pasti sudah tahu rencana Tasya. Namun, perasaan Tasya tidaklah bohong. Tasya sangat mencintai Gio Zaron. Tasya lantas menggapai ponselnya tanpa mengurangi kecepatannya berkendara. Ia mengirimkan pesan kepada Gio dengan nomor asing. Tasya, jangan pernah ragukan cintaku walaupun aku tahu. Kamu pasti sudah mengetahui semua motivasiku menjalin hubungan dengan dirimu sejak awal. Pasti kamu membenciku karena itu, bukan semata demi Linda. Namun, kebesaran hatimu dan kebaikanmu telah menjerat aku semakin dalam mencintaimu Gio. Ingatlah aku sebagai teman sekolahmu dulu. Itulah mengapa Hasan memintamu menjagaku. Dia tahu,
Aku mencintaimu sejak lama. Maafkan aku, cintaku. Aku yang membuatmu sakit. Jika kamu tak bisa bertahan, semoga cintaku bisa mempertemukan dengan dirimu kembali di keabadian. Hanya kamu cinta dalam hidupku. Kepada kedua orang tuanya ia mengirimkan pesan bahwa dirinya meminta maaf belum bisa menjadi anak yang berbakti dan bertanggung jawab kepada satu-satunya adiknya yang sangat orang tuanya cintai. Tasya melemparkan ponselnya ke jok belakang setelah memastikan pesan itu terkirim dan ia segera membanting setirnya ke samping kiri. Mobil itu menerobos pembatas jalan yang kemudian melaju kencang ke arah hamparan rumput gajah yang berujung pada jurang dalam dengan sungai penuh bebatuan besar di bawah sana. Tasya mengakhiri hidupnya dengan mobil yang terjun bebas dan mengasteris-asteris entam batu besar. Tidak perlu menunggu lama, mobil itu langsung seketika asteris dak dan menghanguskan asteris wanita cantik itu. Asteris. Hasan atau Gary merasa geram setengah asteris T karena tidak berhasil menghubungi Tasya. Bisa-bisanya dia mengabaikan teleponku. Mau cari asteris T rupanya. Geram Gary seraya melemparkan ponselnya ke sofa. Hasan lantas menoleh ke arah kamar yang ditempati oleh Anjar. Sepupu kecilnya itu pasti tahu rencana Tasya, karena ia tahu pasti mereka sejak kemarin malam sangat lengket satu sama lain. Bahkan mereka berdua menghabiskan tidur berdua semalam. Gary yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Anjar tentang Tasya yang tidak ia ketahui. Apakah wanita itu ketahuan saat memberikan asteris Chun pada Gio? Jangan-jangan Tasya disekap oleh keluarga Gio di ruang bawah tanah. Tidak. Nggak mungkin itu. Ponselnya tadi bisa dihubungi kok, gumam Gary sendirian seraya meremas rambut di puncak kepalanya. Gary lantas meraih kembali ponselnya dan kali ini, nomor telepon Tasya sama sekali tidak bisa ia hubungi. Kemarahan tercetak jelas di wajahnya saat ini. Memberikan pelajaran kepada Anjar dan keluarga Zaron harus segera ia lakukan. Ia juga merasa tidak bisa menunggu lama untuk memiliki Belinda, karena Farah yang sudah masuk ke rumah sakit jiwa, dan Davia tak lagi bisa ia manfaatkan saat ini. Ia rasa wanita itu juga akan segera menyusul sang ibu untuk menghuni rumah sakit jiwa. Dengan langkah lebar ia menuju kamar tidur Anjar dan membukanya dengan kasar. Gary berjalan menuju kamar mandi dan mengambil segelas air. Segera ia guyur air itu di wajah Anjar yang terlelap. Bangun, perempuan pemalas. Seketika Anjar terduduk dengan mengelap wajahnya menggunakan selimut dengan raut kaget dan bingung. Anjar lantas bersitatap dengan Hasan. Anjar dengan suara serak khas bangun tidur lantas bertanya, "Ada apa?" Tidak adalah cara yang lebih manusiawi untuk membangunkan orang tidur. Di mana, Tasya? Jangan bilang kalau kalian merencanakan kabur. Kata Gary ketus seraya mencengk asteris rahang Anjar. Anjar sampai meringis kesakitan dibuatnya, hingga separuh asterisnya terangkat dari kasur. Jangan ngaco kamu. Kakakku bukan pengecut sepertimu, balas Anjar. Apa kamu bilang? Aku pengecut. Jika sampai Tasya kabur, aku tidak akan membantu keluargamu mendapatkan kembali tanah itu. Ancam saja terus kami berdua. Mana anakku? Janjimu tidak hanya memberikan tanah keluarga, tetapi juga mengembalikan anakku. Jangan lupa, itu juga anakku. Aku lebih berhak menentukan masa depannya.
Kamu tidak punya apa-apa untuk menghidupi dia. Seharusnya kamu menyelesaikan semuanya. Dengan Gio kemarin, jadi tidak perlu menyuruh Tasya melakukannya. Apa sih yang ada di otakmu itu? Kamu telah membuat kakakku patah hati dengan menyuruhnya mencelakai kekasihnya. Apa kamu puas melakukan itu? Ujar Anjar berapi-api. Obsesimu terhadap Linda tidak masuk akal. Sebentar lagi, dia akan kembali pada keluarga kandungnya, dan kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kehidupannya kembali. Terimalah kenyataan Gary, kamu hanyalah teman masa kecilnya. Kamu sama sekali tidak spesial. Dia sering menerima pertolonganmu, bukan karena dia ada hati padamu, bukan itu. Itu adalah insting alami seseorang saat membutuhkan pertolongan manusia yang lainnya. Kita makhluk sosial. Eleh, sok bijak kamu ini. Jangan mengguruiku, dasar wanita-wanita menyusahkan. Cari tahu keberadaan Tasya. Kalau besok dia tidak muncul, aku pastikan kamu tidak akan pernah bertemu dengan anakmu kembali. Gary lantas meninggalkan Anjar yang tercenung dengan punggung tegak terduduk di atas ranjang. Anjar lantas meraih ponselnya dan berusaha menghubungi sang kakak. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sang kakak belum juga muncul, ia mulai merasakan kekhawatiran. Namun, Anjar juga yakin jika kakaknya tidak mungkin kembali ke rumah. Sang ibu sudah mewanti-anti, jangan sampai Tasya kembali ke rumah tanpa membawa sertifikat tanah keluarga di tangan mereka. Kak, kamu di mana sih? Ujar Anjar frustasi. 10 kali panggilan telah ia lakukan namun tak satu pun bisa menyambung. Bukan kebiasaan Tasya untuk mematikan ponselnya. Kabel pengisi daya juga tidak pernah lupa selalu ia bawa. Begitu juga dengan power bank. Perasaan tidak enak semakin menjadi di dalam benak Anjar. Wanita itu lantas beringsut dari ranjang dan pindah ke sofa. Rasa kantuknya telah hilang dan kini ia memilih untuk menyalakan televisi untuk memasteris-asteris nuh waktu. Namun, betapa terkejutnya dirinya mendapati sekilas berita terkait sebuah kecelakaan. Nomor plat mobil yang setengah hangus membuat jantungnya terasa tercabut dari tempatnya. Ia sangat yakin, jika mobil yang terbasteriskar itu adalah milik Tasya, sang kakak. Tidak mungkin. Kak Tasya. Pintu kamar terbuka dengan kasar dan berdirilah Gary dengan raut wajah tegang menatap ke arah Anjar yang kini semakin histeris hingga meringkuk di lantai. Ada apa? Mobil kakak terbakar. Di mana? Jangan mencari alasan, ujar Gary yang kini mendekat. Lantas kepalanya menoleh pada televisi yang masih menyiarkan berita kecelakaan tersebut dan ia ikut terduduk di lantai bersama dengan Anjar. Kakakku sudah asteristi. Tidak, aku yakin keluarga Zaron menyekapnya di rumah mereka seperti yang dilakukan kepadamu. Kecelakaan ini adalah pengalihan agar kita percaya dengan apa yang sudah terjadi. Aku yakin jika ada korban, bukan Tasya orangnya. Bagaimana jika itu benar kakak? Tidak, ujar Gary seraya mengguncang tubuh Anjar dan menghadapkan wajah wanita dengan air mata berlinang itu ke arahnya. Tasya masih hidup dan kali ini aku akan menyelamatkan dia dan sekaligus memberikan pelajaran kepada keluarga Zaron dengan merebut Belinda. Bawa kembali kakakku, ujar Anjar dengan mencengkeram ke meja Gary kuat-kuat. Ia sudah tidak peduli lagi dengan apapun, yang terpenting saat ini kakaknya kembali. Kakak satu-satunya yang sangat peduli terhadapnya.
Kakak yang ia tahu pasti kekurangan kasih sayang kedua orang tuanya. Karena terlalu sering membandingkan dengan dirinya yang terkenal pintar secara akademik, tetapi tak pernah membenci Anjar karena hal tersebut. Tasya sudah terlalu banyak mengorbankan masa mudanya dengan mengambil alih tanggung jawab sebagai tulang punggung, saat usaha orang tuanya bangkrut dan sang ayah sempat mengalami depresi. Besok aku akan atur strategi untuk merebut mereka kembali.